Berlatar di sebuah rumah di tengah hutan, terlihat koridor yang begitu sepi dan seorang pria yang bernama Kim Jong Min sedang memasang papan penginapan rumah itu. Kim Jong Min dan juga keluarganya pun membersihkan rumah itu untuk dijadikan penginapan agar bisa menghasilkan uang dari situ. Lantas ketika semuanya sudah siap, mereka pun menanti tamu di depan rumah itu dan terlihat segerombolan orang-orang datang namun hanya melewati rumah mereka saja. Harapan mereka pun pupus dan kini terlihat seorang nenek berjalan sendirian sambil bergumam jika di rumah itu ada sosok penunggu dan nenek itu pun mengusirnya dari sana. Lantas dia pun hanya berlalu begitu saja sambil menggerutu. Malam menjelang di mana belum ada satu orang tamu pun yang datang ke penginapan mereka dan mereka pun hanya bisa menunggu dan barbekyuan di depan rumah. Namun tiba-tiba seorang laki-laki datang menghampiri mereka dan menanyakan apakah ada kamar kosong untuknya menginap di situ. Lantas mereka pun menyambutnya dengan sukacita dan memberikan kamar terbaik untuk tamu itu. Selang beberapa lama tamu itu pun memesan beberapa botol bir dan Kim Jong Min pun mengantar bir itu ke dalam, namun si tamu menyuruhnya untuk segera pergi dari situ. 학생, Keesokan harinya, hari pun mulai siang dan belum ada tanda tamu itu keluar dari kamar. Lantas sang pemilik heran kenapa tamu itu belum juga check out, padahal sudah siang bolong. Kemudian mereka pun naik ke atas dan mengeceknya ke kamar. Karena tidak ada jawaban, mereka pun memaksa untuk masuk ke dalam dan tiba-tiba betapa kagetnya mereka ketika Kim Jong Min terpeleset dan ditemukannya banyak darah di situ. Lantas mereka pun mengecek tamu itu dan membuka selimutnya. Namun tiba-tiba betapa kagetnya mereka melihat tamu itu sudah moket dan mereka pun berteriak hingga membuat semua orang mendatangi kamar itu. Si ibu menyarankan untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi, namun sang ayah bilang jika mereka melaporkannya ke polisi maka tempat itu akan ditutup dan mereka tidak bisa berbisnis penginapan lagi. Kemudian mereka pun mengecek tas milik tamu itu dan tidak ditemukan apapun, begitupun juga dengan dompet miliknya. Karena bingung harus bagaimana, mereka pun memutuskan untuk menguburnya diam-diam. 조심, 조심해. Proses itu pun berlangsung hingga malam dan saat mereka akan pulang ke hotel tiba-tiba terlihat dua sejoli yang sudah menunggu di ruang resepsionis dan meminta kamar untuk menginap di situ. Dengan gercep sang ibu pun langsung mengantar mereka ke kamar yang sama. Setelah itu mereka pun berunding kenapa tamu itu mengakhiri semuanya di kamar mereka hingga menyebabkan mereka dalam masalah. Namun sang istri terus meminta untuk melaporkannya ke polisi saja. Namun sang suami tidak menyetujuinya karena polisi akan memeriksa mereka semua dan penginapan pun pasti akan ditutup. Di sisi lain di mana Kim Jong Min masih penasaran dengan tamu itu, lantas dia pun mengejarnya ke dalam kamar dan mengintip mereka yang sedang mantap-mantap. Namun sang ibu mengetahui aksinya itu dan memintanya untuk segera turun. Singkat cerita, keesokan harinya kejadian itu kembali terulang di mana kedua tamu belum juga turun. Lantas mereka pun mengeceknya ke kamar dan tiba-tiba mereka pun melakukan hal yang sama seperti tamu kemarin. Ditemukannya sebuah botol yang menyebabkan mereka moket dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung menguburnya. Selang beberapa lama mereka pun makan malam bersama, namun tiba-tiba mereka menerima telepon dari petugas proyek pembuat jalan dan memberitahu jika jadwal pengerjaan trotoar akan dipercepat dalam waktu 2 atau 3 hari ini. Lantas mereka pun kebingungan bagaimana memindahkan orang-orang itu karena tanah akan dibuat proyek jalanan.
Keesokan harinya, orang-orang proyek itu pun datang untuk mengecek lokasi dan terlihat dua sejoli yang mampir ke penginapan mereka dan meminta kamar kosong. Dengan senang hati mereka pun dibawa ke kamar dan seperti kebiasaan Kim Jong Min, dia pun selalu mengintipnya. Singkat cerita, setelah mereka puas mengganti oli, mereka pun akhirnya check out dan memberitahu kepada resepsionis jika dia menemukan dompet dan meminta mereka untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan ternyata pemiliknya adalah pria yang moket beberapa hari yang lalu. Setelah itu, dia pun memberitahukan dompet itu kepada suaminya dan mengatakan jika pasangan tadi malam menemukannya terselip di ujung tempat tidur. Mendengar itu, mereka pun meminta Kim Jong Min untuk memanggil kedua pasangan itu. Karena Kim Jong Min membawa senjata, mereka pikir orang-orang itu akan menyerangnya hingga mereka pun ngabret seedan-edannya, namun Kim Jong Min berhasil mengapungnya. Kim Jong Min pun meminta maaf karena sudah membuat mereka ketakutan dan mereka hanya menanyakan tentang dompet itu saja. Setelah itu, Jong Min pun mengatakan kepada ayah dan ibunya jika dua sejoli itu tidak tahu menahu tentang pria itu. Scene berganti keesokan harinya di mana mereka semua melihat pekerja proyek datang dan menggali tanah itu. Lalu sang mandor pun mendatangi penginapan itu dan memberitahu jika proyek akan dipercepat dan akan dikerjakan secepatnya. Mendengar itu, nggak pakai lama mereka pun langsung memindahkan para jasad di tempat yang lebih aman. 아, 이리 줘봐, 이리 줘봐. 뭐 사? Keesokan harinya, sebuah mobil datang dan si mandor membawa ayahnya untuk merasakan penginapan di situ. Lalu sang mandor pun memberitahu jika nanti malam akan ada orangnya yang akan datang tepat jam 12 malam dan mandor pun langsung membayar sewa untuk orangnya itu. Singkat cerita, di mana Sunwo menyekap salah satu tamu hotel dan menaruhnya di dalam gudang. Lalu saat dia keluar dari gudang itu, tiba-tiba seorang polisi melihatnya keluar dari gudang dan menanyakan apa yang dia lakukan di situ. Sunwo pun bilang jika dia hanya mengecek gudang saja. Kemudian polisi menanyakan jika ada dua orang pendaki hilang dan bertanya apakah dua orang itu menginap di hotel itu beberapa hari yang lalu. Namun Sunwo membantahnya jika tidak ada dua orang melainkan satu orang saja yang menginap di hotelnya dan dia sudah pulang tadi pagi. Setelah itu, dia pun menceritakan kepada suaminya jika ada polisi yang datang menanyakan beberapa orang yang hilang, lantas suaminya pun meminta dia untuk tetap waspada. Di sisi lain, di mana polisi yang mendatangi penginapan itu memerintahkan anak buahnya untuk menginap di penginapan itu dan mengawasinya karena pemiliknya terlihat sangat mencurigakan. Malam pun poe, terlihat seorang pria mendatangi penginapan itu seorang diri dan dia pun langsung disambut oleh pemiliknya. Sunwo dan suaminya mengira jika itu adalah anak buah si mandor, lantas dia pun dipersilahkan untuk masuk tanpa harus membayar dan ternyata pria itu adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk memata-matai penginapan itu. Selang beberapa jam kemudian, seorang pria kembali datang sendirian dan Kim Jong Min langsung menagih uang sewa dan pria itu mengatakan jika bosnya sudah membayar uang sewa untuknya. Namun Kim Jong Min terus menagih, setelah itu barulah pria itu mendapatkan kamar. Dalam kamar hotel terlihat seorang polisi yang sudah bersiap dengan senjatanya untuk berjaga-jaga. Lalu tiba-tiba Kim Jong Min datang sambil membawa sekop dan kemudian menggaplok polisi itu hingga meninggoy. Scene berganti di mana keesokan harinya Jasmine melihat pemandangan yang sangat mengerikan di mana semua jasad terlihat dan mereka pun langsung menyembunyikannya di dalam gudang. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari atas lantai, mereka pun mendatangi sumber suara itu dan ternyata oh my gosh, kejadian itu kembali terulang dan terus berulang, entah kutukan apa yang ada pada hotel itu hingga membuat banyak orang mengakhirinya di situ.
Selang beberapa lama saat mandor memasuki hotel tersebut, tidak ada satu orang pun di situ dan dia pun melihat kejadian di mana pemiliknya sedang menyeret seseorang yang sudah moked. Melihat pemandangan yang begitu mencengangkan, lantas si mandor pun ngabret seedan-edannya. Namun dia tertangkap oleh Sunwo dan saat dia akan melarikan diri, dia pun terjatuh dari atas. Singkat cerita, di mana seorang pria yang Sunwo sekap keluar dari kamar dan di sisi lain di mana Sunwo dan juga suaminya mengumpulkan para jasad lalu menyiramnya dengan bensil. Pria itu pun terus berjalan tanpa tahu arah, namun seekor anjing hendak menggigitnya hingga dia pun kaget dan menabrak pintu gudang hingga api pun menjalar. Namun Sunwo dan suaminya berhasil memadamkan api hingga api pun berhasil dipadamkan. Di sisi lain di mana si Seksoi Shinlei merasa kegerahan karena AC-nya moked, lantas dia pun meminta tolong kepada abangnya untuk menyalakan si kering. Lalu tiba-tiba saat si kering dinyalakan terjadi konsleting listrik hingga membuat percikannya menyambar dan membuat kebakaran hebat. Scene berganti beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat Sunwo dan suaminya yang terluka parah akibat insiden itu. Namun mereka masih bisa makan bersama sekeluarga. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan mereka pun langsung menuju pintu itu dan berharap seorang tamu akan menyewa kamar mereka lagi. Dan film pun berakhir.